Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, baik. Semoga Baik, berkah, insya Allah. siap. Terima kasih Ustaz. Baik, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Bintal yang dirahmati Allah. Selamat siang, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh pejabat di lingkungan kantor Bea Cukai Bekasi. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Ustadz Zainal Mutakin LC, serta seluruh pelaksana Bea Cukai Bekasi yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul, baik yang mengikuti secara langsung ataupun melalui Zoom meeting pada hari ini dalam program pembinaan mental pegawai dengan tema Jalan Menuju Bahagia. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga serta para sahabatnya, dan semoga kita terpilih untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Program pembinaan mental hari ini, Kamis 25 November 2021, merupakan Bintal edisi kedua pada bulan November. Adapun program ini merupakan turunan dari program Bintalnas DJBC dalam rangka menjaga serta meningkatkan integritas dan kinerja pegawai menuju pegawai yang cakap, sehat, dan berintegritas demi bea cukai yang makin baik. Bapak Ibu jamaah Bintal yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Anggi Febriano, yang akan memandu jalannya Bintal kita pada siang hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar acara kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya ialah penyampaian ceramah terkait dengan Bintal edisi kedua kita pada bulan November dengan tema Jalan Menuju Bahagia yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Mutakin LC. Kepada Ustadz Zainal, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wa taslim wa ala alihi wa sahabati wa ansarihi wa junudih wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang memang qadar Allah seperti ini. Allah sudah memutuskan yang terbaik kepada kita, dan keputusan Allah lah keputusan yang sangat terbaik untuk kehidupan kita. Wa in istama'atil ummah ala ayanfa'uka bisyai'in lan yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allahu lak. Kata Nabi, kalau Allah hendak memberikan engkau nikmat dan seluruh manusia menahannya, gitu ya, maka nikmat itu pasti akan datang kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau Allah hendak memberikan nikmat kepada seorang hamba, manusia seluruhnya menahannya, gitu ya, maka nikmat itu pasti akan datang kepada kita. Gitu.
Kalau Allah sudah mentakdirkan kita untuk zoom seperti ini, ya itulah keputusan Allah yang terbaik. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam sebuah kalimatnya, apabila Allah mengijabah doa kita, apabila doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka kita sangat bahagia. Gitu ya. Tapi kalau doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita harus lebih bahagia lagi. Lebih senang hati kita. Mengapa? Karena pilihan yang pertama adalah pilihan kita, yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya keinginan kita yang dikabulkan oleh Allah itu karena memang satu keinginan kita, kebutuhan kita. Tapi ketika hajat kita kepada Allah tidak Allah jawab, itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Maka Imam Ali bin Abi Thalib, yang pertama aku bahagia, yang kedua aku lebih bahagia. Karena pilihan Allah lah yang terbaik. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, baik dan buruk, sehat dan sakit, kaya dan miskin, kuat dan lemah, tetap itulah yang terbaik kepada hambanya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata bahagia adalah satu kata yang menjadi satu cita-cita dan harapan setiap manusia. Bahagia. Padanannya mungkin adalah senang, ya, tentram, gitu ya. Nah, setiap kita pasti mendambakan hidup bahagia. Hidup bahagia di dunia dan tentunya hidup bahagia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengimani, Pak. Kita mengimani bahwa setiap kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau yang namanya pulang itu pasti senang. Gitu. Ya, kita pulang kampung mau lebaran, ya orang yang pulang pasti senang. Adik kita pulang dari Sumatera ke rumah kita senang. Anak kita pulang dari pesantren, kita senang. Ya, saudara kita pulang dari Jepang, dari Saudi, PKI, ya, pasti senang pulang tersebut. Nah, kalau kita bicara pulang ke akhirat, kira-kira senang nggak nih, Pak? Pertanyaan besar untuk kita. Pulang ke akhirat harusnya senang. Tapi mengapa kita tidak bisa menjawab kalimat itu? Karena jujur, kita belum punya bekal-bekal yang menjadikan kita bangga menghadap Allah. Kita belum punya bekal-bekal yang menjadikan kita bahagia saat menghadap Allah SWT. Kalau pulang kampung kita bahagia karena perbekalannya cukup. Anak-anak dari pesantren pulang ke rumah ayahnya, ya sangat senang lah. Gitu ya. Karena di rumah pun sudah disiapkan tuh kebutuhan-kebutuhannya. Ya, saudara kita pulang dari luar negeri ke tanah air sangat senang karena mereka pun sudah mendapatkan bekal banyak. Jadi yang menjadikan kita tidak bahagia itu pulang ke akhirat karena kita tidak punya bekal untuk pulang kampung akhirat. Maka kita akan sedikit membahas tentang jalan menuju bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an kata bahagia itu hanya satu. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh ata'an ghairu majzuz. Adapun mereka yang bahagia fa fil jannah. Adapun mereka yang bahagia fa fil jannah, letaknya itu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dunia ini bahagia tidak ada yang abadi. Di dunia ini bahagia tidak ada yang kekal. Di dunia hanya ada jenak-jenak bahagia. Yang kita rasakan itu kok. Ya. Kita rasakan itu. Kita mendapatkan uang bulanan nih. Uang gaji bulanan, saat kita melihat angkanya senang. Tapi belum sampai rumah itu melihat WA istri, oh banyak cicilan motor. Ya. Motor 2 belum selesai, mobil 1, cicilannya tinggal 4 tahun 11 bulan lagi, Pak. Masya Allah itu. Baru kemarin ngambilnya. Belum SPP anak, 3 anak, ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP. Belum lagi tagihan, maaf istri belanja ABCD EFG banyak yang belum selesai cicilannya itu.
Ini luar biasa. Sebelum kita sampai rumah, ya, mengabarkan uang itu sampai, atau mungkin maaf menginformasikan bahwa gaji itu sudah sampai, sudah ditransfer ke rekening, terkadang kita tidak bahagia. Mengapa? Ada hutang yang banyak yang harus kita tutupi. Berita gaji datang itu senang, tapi setelah mendapatkannya belum tentu senang, gitu ya. Ada orang punya mobil baru, senang, bahagia. Tapi rupanya riset membuktikan orang kalau punya barang baru, Pak, bahagianya itu, senangnya itu kira-kira antara 3 sampai 5 bulan. Sisanya biasa aja. Gitu ya. Nah, yang menikah pun begitu. Yang menikah tuh ya senang itu ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya katanya gitu ya. Sisanya bagaimana? Senang banget gitu ya. Ini kasihan kalau kita ngomongin nggak enak karena banyak yang jofis, jomblo fisabilillah begitu ya. Banyak yang jofis, banyak yang jomblo ini. Tetap ngasih informasi yang baik-baik bahwa nikah itu senang, bahagia dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, Pak. Adapun mereka yang bahagia itu letaknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada di surga Allah. Adapun kebahagiaan di dunia, Allah tidak pernah mengajarkan hambanya untuk mendapatkan bahagia secara spesifik. Secara doa tidak ada. Yang ada hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah Subhanahu wa taala, berikan kami kebaikan dunia. Bahasa Allah dalam Al-Qur'an itu bukan bahagia, tapi kebaikan dunia. Al-Quran tidak pernah mengajarkan Rabbana atina sa'adah. Ya Allah, berikan kami bahagia. Tidak ada. Yang ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan dunia. Apa itu kebaikan dunia? Amal saleh. Apa maksudnya? Ulama mengatakan kebahagiaan itu justru engkau dapatkan saat engkau banyak melakukan amal-amal saleh. Luar biasa. Ya. Jadi bahagia itu kita dapatkan ketika kita banyak melakukan amal saleh. Apa contohnya? Nih, duduk Anda dalam masjid. Apa yang Anda lakukan? Itu adalah amal saleh. Ya, amal saleh itu adalah kebaikan yang menenteram hati. Karena sifat baik itu, ya punya karakter yang hebat. Apa karakter hebatnya? Matma'anna ilaihin nafsu. Menenteramkan hati. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti akan menenteramkan hati. Tentram hati itulah puncaknya bahagia. Tentram hati itu adalah puncaknya bahagia. Nah, ini Masya Allah nih. Ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu bukan jaminan bahagia, harta pun tidak ada tempat bahagia. Ya. Ya, walaupun ada yang mengatakan harta tidak menjamin bahagia, tapi nggak punya harta yang nggak bisa bahagia. Nggak salah kalimat itu, Pak. Namun yang kita renungkan, ada nggak gara-gara harta dia bahagia? Tidak. Dan Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada Allah. Al-Quran pun tidak pernah mengatakan dengan harta pasti bahagia. Nggak ada. Yang ada, ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan mengingat Allah itulah hatimu akan tentram. Maka dengan mengingat Allah itulah hatimu akan bahagia. Karena puncak bahagia itu letaknya di hati. Gitu. Di hati. Bukan pada harta. Harta itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, harta itu rezeki yang terendah, Pak. Harta itu rezeki yang terendah. Ya, kalau rezeki yang terendah berarti bukan puncak bahagia dong. Gitu. Maaf, kita punya harta melimpah ruah, anak kita nggak bener, Pak, gelisah. Harta kita melimpah ruah, gedungnya mewah dan sebagainya. Rumahnya pun besar. Tapi kalau stroke, nggak bisa kita menikmati rumah yang luas. Betul ya? Sebelum saya menyampaikan lebih luas lagi, ada 4 level rezeki, Pak. Sebagai bentuk peringatan buat kita, jangan sampai melihat harta itu adalah bahagia yang sebenar-benarnya tidak. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, 4 level rezeki, 4 tingkatan rezeki. Ada nadarajat rezeki al-mal. Rezeki yang terendah itu adalah harta. Rezeki yang terendah itu adalah
Harta. Gara-gara harta, maaf, hancur rumah tangga. Gara-gara harta itu, maaf, narkoba, Pak. Siapa yang beli narkoba? Yang punya harta. Siapa yang main perempuan? Yang punya uang. Gitu ya. Siapa yang punya hati sombong, angkuh? Mereka yang punya uang dan punya kekuasaan. Maka Allah tidak pernah mengatakan harta itu mulia dalam Al-Quran. Al-malu wal banun, zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan. Kalau punya harta ingin menghias rumah. Kalau punya harta ingin menghias wajah. Kalau punya harta ingin menghias mobil. Modifikasi. Habis 5, 10, 100 juta hanya untuk modifikasi. Betul kan? Ya. Tapi kalau untuk pesantren yatim piatu, fakir miskin, masyaallah, sisa harta, Pak. Infak sedekah, ya Allah, ya 2000 lecak sholatib 3, masya Allah. Kan begitu. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta itu adalah perhiasan, harta itu adalah fitnah, harta itu adalah ujian, harta itu adalah musuh bagi pemiliknya. Musuh, Pak. Gara-gara harta ribut rumah tangga, kan begitu ya. Derajat yang rendah rizki itu adalah harta. Ya, derajat yang paling tinggi rizki yang tertinggi adalah as-sihah wal afiyah, kesehatan. Ya, karena kita pengen sehat, apa aja kita beli, Pak. Madu campur dengan apa dia? Kunyit, jahe, daun binahong, daun saga dioplos karena kita pengen sehat. Karena Anda pengen sehat, Anda beli tuh sepeda 5 juta, 10 juta, bahkan 30 juta, goes-goes tipis, 30 km. Ya, update status. Tukang somai setiap hari naik sepeda nggak pernah update status. Nggak pernah selfie, Pak, biasa aja. Karena kita pengen sehat, jogging, Pak, 5 kilo, 2 kilo. Pengen sehat kita. Sehat itu rezeki yang tertinggi. Harta rezeki yang terendah. Dan yang ketiga, rezeki yang mulia. Afdalul rizki, salahul abna. Rezeki yang terendah itu adalah solehnya anak-anak kita. Ketika kita punya anak yang soleh, Pak, kebahagiaan hati. Mutiara hidup, permata hati. Kalau kita punya permata, kita simpen, Pak. Kita jaga dengan baik. Jangan sampai hilang. Gitu. Jangan sampai cacat. Gitu. Jangan sampai tergores. Kita jaga terus. Saking bangganya kita pertontonkan itu kan ya. Kita lihat gitu, ada nggak tuh cantik, jelita dan sebagai permata. Anak itu kalau sudah jadi permata hati, Pak, kebanggaan hati. Gitu ya. Maka afdal rizki yang afdal itu adalah anak yang saleh. Dan yang ketiga apa? Yang keempat kata Nabi, wa tamamur rizqi ridha Allah. Sedangkan sempurnanya rizki itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho, Pak, Allah tenteramkan hati kita. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho, Allah mudahkan urusan kita. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho, Allah jadikan beban hidup kita ringan. Nggak ada yang berat-berat amat. Untuk ibadah ringanlah. Mengapa? Karena tujuannya sudah pasti besar. Maka ketika kita hidup melihat tujuannya besar, Pak, tujuannya itu adalah tujuan yang indah, maka tidak ada yang berat dalam hidup ini. Maaf, yang namanya macet, setiap kita nggak suka macet. Macet itu menjenuhkan. Macet itu lelah. Macet itu bete. Tapi kalau kita macet di Arafah, Pak, jalan menuju Musdalifah, itu enak aja. Kalau kita macet, tawaf, nggak bergerak tuh. Itu langkah apa? Bukan setengah meter, bukan 3/3 meter, Pak. Masya Allah. Itu langkah cuman kecil, sedikit saja, gerak kita sedikit, gelombangnya luar biasa, banyak menyemut di tengah-tengah Ka'bah Al-Musyarrafah itu. Kelihatannya lelah, kelihatannya capek, tapi pada hakikatnya bahagia luar biasa. Mengapa? Antri, macet di depan Ka'bah. Gitu ya. Kenapa Anda tidak lelah? Karena tujuannya besar. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama mendapatkan bahagia itu ada dalam beberapa hadis. Beberapa hadis. Yang pertama hadis Nabi. Nabi mengatakan bahagianya rumah tangga itu ada 4. Bahagianya rumah tangga itu ada 4. Yang pertama adalah al-baitul wasi', rumah yang luas.
Rumah yang luas itu adalah bahagianya rumah tangga. Untuk apa? Untuk anak-anak kita bisa main, keluarga bisa datang silaturahmi, gitu ya. Nggak sumpah Pak, tapi jangan dipaksakan. Jangan asal gusur tanah-tanah rumah tetangga nih. Yang kedua adalah al-jarus saleh, tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu bahagianya rumah kita. Kenapa? Saat kita pulang kampung, saat kita ada urusan, meninggalkan anak-anak kita titipkan kepada anak kita akhlaknya bagus. Kenapa? Rupanya tetangga kita akhlaknya baik. Ya Allah, kakak bisa baca Quran dari mana? Nah, kakak kan nginap di rumah tetangga, ayah tuh. Nah, gitu ya. Nah, itu Masya Allah. Dan yang ketiga, Nabi, bahagianya rumah tangga itu adalah istri yang soleh. Istri yang soleh. Istri yang soleh itu adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, istri soleh aja bahagia rumah tangga, apalagi istri-istri soleha gitu. Ini Masya Allah, jangan diperpanjang di kalimatnya nih. Gitu ya. Jadi kalau istri soleha itu kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan yang keempat adalah al-markabul hani, kendaraan yang memadai. Kita bisa pulang kampung, Pak. Kita kondangan bawa anak 3-4 pun kita nggak kerepotan. Anda pengen kerja dengan kendaraan yang betul-betul prima pun bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga kita. Itu Masya Allah. Kata Nabi 4 bahagia. Nah kalau 4 bahagia ini ada, kita mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ulama mengatakan fokuslah dengan istri yang salehah. Kalau memang rumah tidak ada, kendaraan tidak ada yang besar gitu ya, dan rumah tetangga pun tidak ada yang baik, mohon maaf, fokuslah dengan istri yang salehah, karena itu adalah kebahagiaan rumah tangga. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini kalimat yang diutaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya ada lagi Umar bin Khattab. Versi Umar bin Khattab, apa itu bahagia? Versi Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah hatiku bahagia tinggal di dunia. Dan aku tidak akan pernah betah tinggal di dunia kecuali 3 hal. Kata Umar bin Khattab, hatiku amat sangat bahagia tinggal di dunia dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah qiyamul lail. Yang pertama adalah salat malam. Salat malam kita ini adalah kebahagiaan bagi Umar bin Khattab. Dan tentunya salat malam itu adalah satu waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi. Ya. Kalau bahasanya koneksi nih, koneksi itu. Koneksi siang kan Pak, masa kredit ya, beberapa apa namanya itu? Beberapa aliran-aliran stasiun televisinya ataupun aliran listriknya sangat kuat, ataupun teleponnya pun Masya Allah tuh berapa provider itu ya. Siang hari itu kredit. Tapi kalau malam kan jarang orang yang menggunakan telekomunikasi, betul ya? Artinya sangat sedikit kali. Begitu pula halnya di waktu malam, di sepertiga malam itu, yang punya koneksi kepada Allah sangat sedikit. Maka yang sedikit itulah yang diperhatikan, Pak. Gitu ya. Ya, kalau ada orang datang ke rumah raja yang kaya raya minta bantuan, siang hari penuh, wajar. Tapi kalau malam hari datang, Pak, Masya Allah. Allah lah raja di raja, ya Rabb semesta alam. Maka kita datang kepada sepertiga malam. Maka Umar bin Khattab bahagiaku pada 3 hal. Yang pertama salat malam, yang kedua adalah majalusul ilmi, hadir dalam majlis ilmu. Maka majlis ilmu yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah jenak-jenak bahagia yang kita dapatkan di dunia. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah kita bisa memperbaiki diri. Dengan ilmu inilah kita bisa mengingatkan tentang diri kita yang sering lalai, yang sering lupa, yang sering alpa. Dengan jenak-jenak ilmu inilah yang menjadikan kita paham bahwa dunia itu hanya sesaat, dunia ini tempatnya lelah, akhirat tempatnya istirahat, dunia ini tempat singgah, akhirat tempat ya, pemberhentian terakhir, dan tidak ada tempat pemberhentian terakhir kecuali akhirat. Dan dunia hanya sebatas rest area. Ya, dunia hanya sebatas area. Dunia ini tempat kita meninggal. Akhiratlah tempat kita tinggal. Tapi terbalik Pak, dunia tempat kita tinggal. Nah,
konsep berpikir kita terkadang sudah salah nih, mohon maaf ya. Dunia ini tempat kita tinggal, akhirat tempat kita meninggal. Salah. Dunia ini tempat kita meninggal. Tapi tempat kita meninggal, kita sudah punya tempat tinggal. Rumah, bahkan di kampung kita punya rumah juga, bahkan punya investasi di beberapa perumahan-perumahan yang lainnya. Sedangkan akhirat kita nggak punya rumah, Pak. Kita nggak punya kapling. Gitu. Maka maaf, ya, itu yang menjadikan kita lelah, Pak. Lebih banyak mengejar dunianya ketimbang akhiratnya. Sedangkan akhirat kita tidak punya jaminan mendapatkan tempat tinggal di rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal yang menjadikan Umar bin Khattab bahagia, salat malam, apalagi majlis ilmu. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Itu bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita kupas berikutnya. Tadi dari Rasulullah, kemudian bin Khattab, ada seorang tabi'in yang mengatakan Sulaiman At-Tamimi. Sulaiman At-Tamimi mengatakan bahagia itu engkau bisa dapatkan dengan 3 cara. 3 cara untuk mendapatkan bahagia. Yang pertama adalah sabarmu saat mendapatkan musibah, syukurmu saat mendapatkan nikmat, dan memohon ampunan Allah lah engkau saat mendapatkan dosa. 3 tempat bahagia itu. Apa itu? Hati yang bersyukur, ya, hati yang bersabar, dan yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, yang ketiga adalah bertobat saat mendapatkan dosa. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena hidup kita siklusnya seperti itu. Nikmat, ya, derita, ya, bahagia, sengsara, sakit, sehat, lapang, sempit, begitu kan? Berarti kalau ada nikmat, syukuri. Ada musibah, sabari. Punya dosa, istighfari. Itu sederhananya kata Sulaiman At-Tamimi. Maka kita kupas nih, bagaimana jalan bahagia versi Sulaiman At-Tamimi kita dapatkan. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar kita bisa merasakan jalan bahagia tersebut dengan konsep syukur ala Nabi, apa itu? Yakinkan bahwa setiap nikmat yang datang dari Allah adalah betul-betul dari Allah Ta'ala. Jangan mengaku sekecil apapun bahwa itu karena kehebatan kita. Jangan pernah ngaku sekecil apapun bahwa itu karena usaha kita. Yang pertama kali kita ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita ini Pak, mohon maaf, kalau mau sombong telat. Kalau mau angku, wah sangat telat sekali. Karena ada Nabi yang luar biasa kaya raya. Ya, megah istananya, lantainya terbuat dari kaca, ada air mengalir di bawah kaca tersebut. Dan beliau menguasai bahasa binatang. Jin dalam kekuasaannya dan kendaraannya adalah angin. Seakan-akan apa yang kita dengarkan dari kisah seorang nabi dan kita kenal Nabi Sulaiman ini seakan-akan dongeng, Pak. Tidak. Kita yakin kok Al-Quran itu benar, berarti ada. Ceritanya jelas ada. Masya Allah. Berarti subhanallah, Pak. Ketika cerita itu muncul, kita harus meyakininya. Tapi anehnya di antara kita, seakan-akan mengatakan ini dongeng, ini dongeng. Tidak, bukan dongeng. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Dan Quran itulah petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bagi mereka yang ingin bahagia di dunia. Kalau ada nikmat, jangan sombong. Tuh Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis datang dan melihat kemegahan yang dimiliki oleh Sulaiman, kecerdasan, kepiawaian, Masya Allah, kehebatan, kepemimpinan dia, leadership, memimpin jin dan menaklukkan angin, menjadikan ia tidak sombong. Analaka hadza ya Sulaiman. Dari mana engkau dapatkan ini wahai Sulaiman? Apakah Sulaiman mengatakan aku nabi? Nabi itu istimewa. Aku ini dipilih oleh Allah memang jadi orang kaya gitu, enggak. Atau Sulaiman mengatakan bukankah aku adalah orang yang hebat dan jenius? Tidak. Qarun mengatakan itu, Pak. Aku ini orang yang jenius, aku ini orang yang pinter, nyari uangnya pakai otak, nggak kayak ente, itu bodoh.
Pakar ilmu tafsir mengatakan memang Qarun itu pinter, cerdas, kaya raya karena kecerdasannya, tapi dia lupa cerdasnya itu karena Allah. Cerdasnya itu dari Allah. Jeniusnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pelajaran buat kita. Maka ketika kita punya kelebihan harta, kelebihan kecerdasan, kelebihan kejeniusan, ya, kelebihan jabatan, kedudukan, jangan bilang bahwa ini hebatnya kita. Gitu. Jangan bilang ini hebatnya kita, jangan. Masya Allah. Mohon maaf, Anda tuh dihormati, Pak. Kita, saya pribadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini masih dihormati, disegani, disapa oleh office boy, sampai tunduk kepalanya, sampai bungkuk itu badannya. Assalamualaikum, Bapak sehat? Assalamualaikum, Pak Haji. Satpam menyapa kita dengan senyuman. Itu bukan karena kita orang yang hebat, Pak. Bukan karena kita orang yang mulia. Bukan karena kita banyak kebaikannya, bukan. Mereka masih menyapa kita, mereka masih senyum dengan kita. Karena Allah sedang menutupi aib kita. Karena Allah sedang menutupi aib kita. Maka ayo nih, ya, upaya kita mendapatkan bahagia dengan cara apa? Dengan cara bersyukur dengan nikmat Allah. Syukur dengan nikmat Allah adalah mengakui sekecil apapun nikmat yang datang, itu datang dari Allah. Datang dari Allah. Gitu ya. Dengan cara apa, Pak? Syukur lisan, gitu kan? Ada 3 syukur tuh. Syukur bil qalbi, pengakuan bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur bil lisan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan. Innallaha yuridu ayyara athara ni'matillah ala abdi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu suka kalau ada nikmat datang kepada seseorang, dia beritahukan kepada orang lain nikmat itu. Memberitahukan orang lain nikmat tersebut, Pak, nikmat itu dengan cara apa? Dengan cara, lihat, ada rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa harta, falyura athara ni'mati, tampakkanlah nikmat itu kepada orang lain, sedekah. Assalamualaikum, Pak Haji, ini buat apa nih masjid? Buat MCK nih, masih kurang, Pak. Oh, bismillah, saya bantu ya. 110 juta. Masya Allah. Itu namanya yura athara ni'mati. Ditampilkan tuh bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kita sehat walafiat, jalan kaki kita ke masjid. Itu namanya syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kita tangan melihat ada sampah berceceran, melihat ada duri di pinggir jalan, melihat ada gokan sampah, Pak, kita nyapu, bismillah. Maaf, walaupun kita kepala dinas, GM, manajer, gitu ya. Masya Allah, eselon 1, eselon 2. Tapi kalau itu adalah sebuah nikmat yang kita harus gerakkan, maka di sana ada syukur yang luar biasa. Jadi, munculkan nih bekas-bekas nikmat Allah. Sehat, olahraga. Sehat, kerja bakti. Sehat, mengutin sampah. Sehat, langkah kaki ke masjid. Jangan sampai, Pak, mohon maaf, kita baru ingin menampakkan nikmat itu setelah datang sakit, gitu ya. Ya Allah, demam banget ini di rumah sakit, ruang ICU, opname 3 botol, istri di samping, kita nggak bisa tidur malam jam 1, jam 2, lalu kita bilang, ya Allah, mama, jam 2 malam susah banget tidur ya, ya Allah, nikmat banget sholat tahajud jam 2 ya. Istri mengatakan, emang ayah tiap jam 2 malam tahajud? Enggak. Sombong banget, seakan-akan tiap jam 2 malam tahajud. Demi Allah, Pak, kita akan rindu ke masjid ya saat kita jarang ke masjid. Saat datang sakit baru tuh kerinduan luar biasa, pengen ke masjid. Ya kayak kemarin lah gitu ya. Awal pandemi, lockdown masjid, Jumatan tutup, Idul Adha tutup, nggak boleh sholat ke masjid. Muncullah pertanyaan, muncul juga fatwa-fatwa yang banyak. Sampai ada tuh rame di media sosial, ya Allah, Tegania, DKM tidak membuka masjid. Ya Allah, betapa rindunya masjid dibuka, ya Allah, pengen nggak selalu berjamaah, pengen ngaji, ya Allah, tolong ya Allah, hambamu rindu. Gitu ya, lebay.com nih. Tapi apa yang terjadi ketika masih dibuka, Pak? Nggak datang tuh orang yang rame di medsos. Gitu ya, ini orangnya ada nggak nih? Masya Allah, nggak datang Pak orangnya.
Dibuka masjid, terlebih Masjidil Haram sudah dibuka, tuh distancingnya dibuka, rapat kembali, tawafnya pun rapat kembali. Akhirnya ikut semua masjid di Indonesia tuh. Nggak datang juga, Pak. Yang masalah bukan distancingnya, bukan coronanya, hatinya, Pak. Nggak bersyukur kepada Allah. Kalau hati bersyukur kepada Allah, dia mengakui nikmat datang dari Allah. Kalau hati bersyukur kepada Allah, dia pasti yang kedua, banyak menyebutkan nama Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang ketiga, kalau ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah yang Allah, dia pasti memanfaatkan tangan kakinya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Saya sedikit mengutip kalimat Imam Hasan al-Basri, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Imam Hasan al-Basri mengatakan, gitu, min alamati i'radillahi tabaraka wa ta'ala syughlu kama la ya'ni. Apa artinya? Jika Allah nggak suka lagi sama engkau, jika Allah sudah benci lagi sama engkau, syughlu kama la ya'ni, maka Allah sibukkan engkau dengan sesuatu tidak manfaat. Jadi kalau Allah nggak suka dengan kita, Pak, Allah sibukkan kita dengan sesuatu tidak manfaat. Apa tuh? Mohon maaf, malam kita main gaple. Jam 11, jam 12, jam 1, terus main gaple. Nongkrong di kafe, diskotik, gitu ya. Apa kata Allah? Nggak apa-apa. Karena memang aku nggak suka dengan engkau, maka aku sibukkan engkau dengan sesuatu yang tidak manfaat. Tapi kalau Allah suka dengan hambanya, maka Allah sibukkan kita dengan yang bermanfaat, Pak. Telepon oleh ketua DKI masjid, Pak Haji bisa merapat nggak? Kita mau buat acara nih, acara PHBI masjid. Pekan depan diajak sama remaja masjid untuk urun rembuk, membuat apa? Membuat hataman Quran untuk remaja masjid. Bulan depan diundang lagi oleh RW, oleh RT, bagaimana kerja bakti di lingkungan RW. Masya Allah, kita dilibatkan. Alhamdulillah. Artinya apa? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan Allah tuh cinta kepada hambanya. Di antara cinta Allah, di antaranya sayang Allah kepada hambanya, Allah gerakkan tubuh kita untuk yang bermanfaat, Pak. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah nggak suka dengan hambanya, apa kata Allah? Kalau Allah sudah nggak suka dengan hambanya, apa kata Allah? Sudah, nggak usah ikut lagi lah rapat-rapat di masjid. Nggak usah ikut lagi rapat RW, rapat RT. Nggak usah ikut lagi bawa beras ke panti sosial, ke panti jompo, ke anak yatim. Nggak usah nyumbang-nyumbang lah kotak amal. Cukup engkau duduk manis di rumahmu. Tidur di rumahmu. Yastabdil qauman ghairakum. Kata Allah, aku ganti dengan umat yang terbaik selain engkau. Bapak yang dirahmati oleh Allah, lihat perusahaan. Kalau pimpinan perusahaan sudah nggak suka dengan kinerja karyawannya, Pak, dievaluasi. Betul kan? Ini kerjanya nggak bener nih. Udah. Resign atau PHK. Ganti dengan yang terbaik. Betul tidak? Diganti, Pak, kita. Ada kalanya gagalnya kita bekerja di mutasi atau dapat surat peringatan dan sebagainya. Yastabdil qauman ghairakum. Kata Allah, aku ganti umat yang terbaik selain engkau. Ngeri. Maka ketika kita digerakkan dalam kebaikan-kebaikan, sejatinya Allah sedang mencintai kita. Jadi untuk mendapatkan jalan bahagia, 3 hal nih, Pak, kata Sulaiman At-Tamimi. Apa itu? Nikmat yang disyukuri, musibah yang disabari, dan dosa-dosa yang diistighfari. Gitu ya. Dengan musibah tentunya kita terus bersabar, karena dalam musibah itu ada guguran-guguran dosa. Begitu ya. Dengan dosa-dosa pun kita tetap minta kepada Allah ampunan-ampunannya. Karena kita nggak tahu, Pak, dosa-dosa yang lalu pun apakah sudah Allah ampuni semuanya, kita belum tahu. Maka tetaplah optimis bahwa Allah Maha Pengampun setiap dosa kita. Jangankan kita yang maaf, ya, yang masih beriman kepada Allah, yang masih melakukan ketaatan demi ketaatan, Pak. Ya, ada seorang murid menanyakan kepada gurunya, wahai Syekh, adakah manusia yang masuk surga tanpa amal soleh? Ini ngeri, Pak, hadisnya dalilnya ya, gitu ya. Adakah manusia masuk surga tanpa amal soleh, tanpa berbuat amal soleh sekecil apapun? Kata sang guru, ada. Nabi bercerita, ada orang yang tanpa amal soleh dia bisa masuk surga. Apa itu?
seorang pembunuh, Pak. Membunuh 100 manusia. Maaf, membunuh 99 orang dengan tangannya, dengan pedangnya. Tapi hatinya ingin bertaubat kepada Allah. Ya cari kiai, tapi kiainya tidak alim, gitu ya. Kiainya tidak alim. Kata kiainya, dosa kamu menumpuk, meluas antar langit dan bumi. Allah tidak menerima ampunan, Allah tidak menerima taubatmu. Dasar durhakanya engkau kepada Allah, engkau telah mematikan 99 orang. Akhirnya dia putus asa. Ya sudah, kalau begitulah engkau yang terakhir, wahai kiai. Kiai dibunuh 99 orang. Ini Masya Allah. Dari genap 100. Tapi hatinya tetap ada cahaya taubat. Datanglah ia ke rumah kiai yang saleh, alim. Kata kiai, kalau kau bertaubat, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa. Sebanyak apapun dosa-dosa. Asalkan tinggalkan tempat buruk. Hijrahlah ke tempat yang baik. Semangat dia, bismillah ya Allah, ingin taubat. Maka dia bergerak menuju tempat yang baik. Di tempat yang baik itulah datanglah kematian. Di tempat yang baik itu datanglah, maaf, sebelum sampai tempat yang baik tersebut, di perjalanan angin puting beliung, Masya Allah, badai pasir, sampai jatuh dia ambruk, meninggal dunia. 2 malaikat datang lalu mengatakan, saling dialog di antara keduanya. Kata malaikat rahmat, ini jatahku. Karena dia punya tekad untuk berbuat kebaikan. Kata malaikat azab, enggak, ini jatahku. Sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan. Maka Allah utus tuh wahyu di dalam kepada 2 malaikat tersebut. Kata Allah, udah ukur saja. Mana yang paling dekat dengan kebaikan? Setelah diukur, yang paling dekat dengan kebaikan adalah itu. Ya, sangat dekat dengan kebaikan. 1 jengkal saja. Maka Allah mengatakan, masukkan itu dalam rahmatku. Malaikat rahmat membawanya menuju surga Allah. Karena lebih dekat dengan tempat kebaikan. Mohon maaf, nggak pernah melakukan kebaikan. Artinya apa? Tetaplah optimis untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apa dosa kita, Allah akan mengampuni kalau kita ingin kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. 3, menuju bahagia, hati yang bersyukur, ya, nikmat yang disyukuri, musibah yang disabari, dan dosa-dosa yang diistighfari. Saja kiranya masih ada sisa waktu 4 menit, 3 menit, mungkin teman-teman ada yang bincang-bincang, dialog, atau yang lainnya, monggo dipersilakan. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ceramah yang telah disampaikan. Bahwa tadi yang bisa kita highlight terkait dengan 3 kunci kebahagiaan yang Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama ialah kita harus sabar ketika menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, harus selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan yang ketiga, selalu meminta ampun apabila melakukan kesalahan ataupun berbuat dosa. Baik Bapak dan Ibu jamaah Bintal yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand, mengaktifkan kamera ataupun menyalakan mikrofonnya jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung terkait dengan materi Bintal kita pada siang hari ini, atau dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada ruang Zoom meeting. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan dari ruang kolom chat, yaitu dari Bapak Sutisna, Bea Cukai Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa kiat-kiat istiqomah dalam beribadah? Apakah ada doa khusus untuk istiqomah? Dan bagaimana sikap kita untuk selalu istiqomah? Sebab kebahagiaan akan terganggu jika kita tidak stabil dalam menjalankan ibadah. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya mobil, Pak. Mobilnya pengen lancar. Mobilnya tidak ingin rusak. Apa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah maintenance, perawatan. Gitu ya. Perawatan olinya, perawatan mesinnya, dan bagaimana cara menggunakan kendaraan tersebut. Insya Allah, sepanjang kita memakainya, tidak bermasalah, sepanjang itulah kita bahagia. Begitu pula hanya dengan diri kita, hati kita, ingin sekali bisa istiqomah. Ya, ada kalanya
aral melintang sebagai penghadang dalam istiqomah kita. Bagaimana caranya? Itu dirasakan kok oleh dua sahabat besar, Abu Hurairah dengan Abu Bakar. Abu Hurairah datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Hurairah, saya ini kalau berhadapan dengan Nabi, iman saya naik nih, semangat sekali. Begitu ya. Sampai-sampai, Masya Allah, amal soleh itu geliatnya luar biasa. Fluktuasinya tinggi. Tapi kalau kami jauh dari Nabi, itu terasa terkadang muncul sifat futur, muncul sifat malas. Gimana ya? Abu Bakar mengatakan, apa yang kau rasakan sama yang kita rasakan. Yuk kita datang kepada Rasulullah. Lalu dua orang ini datang kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, hayya bina nu'min sa'atan. Mari kita menjeda hati kita sejenak kepada Allah. Saatan. Sesaat. Artinya apa, Pak? Rehatkan hati kita, Pak, dalam taat kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau ingin ibadah, ingin iman kita tidak merosot, iman kita senantiasa stabil, bahkan menaik, bagaimana caranya? Yang pertama adalah Allahumma paksakeun, gitu ya. Paksain amal soleh, Pak. Seperti hanya Anda paksain mau sehat berenang, mau sehat jogging, paksain, Pak. Mau mendapatkan iman yang baik, paksakan sholat malam, gitu. Mau mendapatkan iman naik lagi, paksakan baca Quran. Harus seperti apa lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau hidayah. Sedangkan pernak-pernik ibadah, sinyal-sinyal hidayah, Masya Allah, ajakan-ajakan ketaatan sudah banyak kok. Masjid paling banyak di Indonesia, hampir tiap gang ada musola. Azannya bersaut-sautan, kanan kiri depan belakang, masjid dan musola. Tetangga sebelah muslim, tetangga depan rumah muslim. WA grupnya banyak, WA grup majelis taklim. Di kantor ada majelis taklim, di perumahan ada majelis taklim. Bahkan kakak dan adik aktivis majelis taklim. Tapi mengapa kita tidak datang mencari ilmu? Mengapa kita tidak datang ke masjid? Harus bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi emosi begini pengajian nih. Ya. Ini penting buat kita, Pak, ya Allah. Ayo nih, agar kita istiqomah, Allahumma paksakan. Setelah Allahumma paksakan, bagaimana caranya? Sobatul soleh. Yang kedua adalah cari teman yang soleh. Melingkar dengan teman-teman yang soleh. Ya, setiap kita, Pak, butuh teman pasti. Gitu. Tapi siapapun teman itu adalah cerminan hidup kita. Kalau kita teman-teman yang sering nongkrong di pinggir jalan, ya itulah cerminan hidup kita. Tapi kalau Anda banyak teman-teman yang baik, maka Anda akan menjadi orang baik. Ketika Anda berteman dengan pebisnis yang hebat, yang handal, yang motivasinya kuat, menjadi kaya, Anda akan kecipratan semangat menjadi kaya. Kan gitu ya. Tapi kalau Anda berteman dengan orang-orang yang malas kerja, pengangguran, seperti itulah karakter kita akan muncul. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, Pak, kita akan kecipratan tuh. Iya, ada percikan manisnya iman dalam hidup kita. Apa itu? Semangat baca Quran karena teman kita satu hari satu juz. Ada semangat ke masjid, Pak, karena teman kita rajin ke masjid. Saya kagum ada video dulu Ramadan tahun yang lalu, ada saudara kita dari Bea Cukai Batam atau mana Sumatera ya, yang hatam Quran setiap 3 hari, Pak. Itu luar biasa. Satu hari 1 juz. Dan itu viral tuh, Pak. Ramadan tahun yang lalu. Gitu ya. Yang kita semua mungkin masih belajar ya. Jadi hatam 3 Ramadan berarti 10 kali hatam ya. Masya Allah, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Kita Ramadan kan sekali hatam, Pak. Gitu. Itu setelah ditambah Ramadan 2019, Ramadan 2019 berhatam. Gitu ya. Jadi batu soleh, berteman dengan orang soleh, hadir dalam majelis ilmu itu meningkatkan istiqomah, menguatkan istiqomah kita. Apalagi yang lainnya, zikrul maut, mengingat kematian. Itu menjadikan kita istiqomah. Besok kita pulang kampung akhir, besok kita meninggal, udahlah. Warisan keluarga ribut warisan saudara di Jakarta, udahlah. Kalau emang rezekinya dapat, nggak usah dituntut lah. Pun nggak banyak, nggak ada yang dibawa mati. Udah, bismillah. Kita ikhlasin. Toh rezeki Allah datang banyak kepada kita.
Ada kalanya kita perlu sedekah, Pak, walaupun itu harta warisan. Agar kita tidak banyak ikatan hati kita kepada dunia. Apa doanya? Doa yang diajarkan Nabi, uswatun nafsi. Saya juga dengan doa ini. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu ya. Wahai yang menetapkan hati, membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam taat kepada Engkau ya Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan. Sudah? Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang disampaikan bahwa memang benar untuk memupuk rasa istiqomah itu memang berawal dari terpaksa, kemudian menjadi terbiasa ya Ustadz ya. Dia harus dipaksa dulu baru menjadi terbiasa. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, pada saat kerja di kantor, pikiran saya sering segera pulang ke rumah ketemu anak dan istri. Apakah hal tersebut termasuk dosa karena pikiran kurang fokus dalam bekerja? Izin Ustadz, saya ulangi sekali lagi. Izin bertanya, pada saat kerja di ruang kantor, pikiran saya sering ingin segera pulang ke rumah ketemu anak dan istri. Apakah hal tersebut termasuk dosa karena pikiran kurang fokus dalam bekerja? Izin Ustadz, mungkin bisa di... Kalau suara tidak jelas? Siap, saya ulangi lagi Ustadz ya. Izin bertanya, pada saat kerja di kantor, pikiran saya sering ingin segera pulang ke rumah ketemu anak dan istri. Apakah hal tersebut termasuk dosa karena pikiran kurang fokus dalam bekerja? Baik, sepertinya koneksi Ustadz Zainal sedang tidak bagus dan mungkin bisa ditunggu kembali untuk bergabung bersama kita. Halo, mau diulang kurang tanya? Baik, saya ulangi Ustadz pertanyaan dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, pada saat kerja di kantor, pikiran saya sering ingin segera pulang ke rumah, ketemu dengan anak dan istri. Apakah hal tersebut termasuk dosa karena pikiran kurang fokus dalam bekerja? Ini berarti kerinduan sama istri ya, sama keluarga ya. Gitu. Siap, betul Ustadz. Ini luar biasa ini, cinta keluarga bagian daripada iman gitu. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya setiap kita punya hak ya, hak. Ada hak ibadah kepada Allah, ada hak keluarga. Abu Thalhah pernah ditegur oleh istrinya bahwa, mohon maaf, sampai-sampai tidak sempat untuk berhubungan badan. Karena Abu Thalhah banyak sholat malam gitu ya, banyak sholat malam. Itu Masya Allah sampai-sampai mengeluh kepada Salman. Maka Salman menegurnya. Kata Salman, sesungguhnya wahai Abu Thalhah, pada istrimu ada haknya, pada keluargamu pada haknya, pada badanmu ada hak, pun pada Allah ada haknya. Berikanlah hak secara proporsional, gitu ya. Jadi ada ibadah kepada Allah, ada ibadah kita pun kepada keluarga, ada ibadah kita kepada kerjaan juga. Sama, cari nafkah adalah ibadah. Maka kalau kita tempatkan secara proporsional, selagi tidak, ya proporsional berarti kan tidak menzalimi satu dengan yang lainnya ya, maka itu akan bernilai yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan dari Pak Agung tadi merupakan pertanyaan terakhir terkait dengan kegiatan Bintal kita pada siang hari ini, karena mengingat keterbatasan waktu juga. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu jamaah Bintal sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf selama kegiatan berlangsung terdapat kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.